Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mubtada, khobar, kana wa akhwatuha dan ina wa akhwatuha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eliza Kusma Wardani, NIM 205211127, nomor absen 4 dari kelas A57. Yang pertama ada mubtada. Mubtada dan khobar. Sebelum berbicara mengenai mubtada dan khobar, sepatutnya untuk diketahui terlebih dahulu bahwa kalimat atau jumlah, baik kalimat sempurna maupun tidak, dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim, dan setiap isim yang berada di awal kalimat tersebut dinamakan mubtada, dan bagian yang melengkapinya dinamakan khobar, yang mana hukumnya adalah i'rab harus mengikuti kepada mubtada. Sedangkan jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang didahului oleh fi'il. Secara bahasa, mubtada berarti permulaan, dan sedangkan khobar berarti berita. Mubtada adalah isim marfu atau yang i'rabnya dirafa'kan, kemudian ia terbebas dari amil atau faktor atau yang mengharuskan sesuatu lafzi. Amil sendiri ada dua macam, yaitu amil lafzi dan amil maknawi. Amil lafzi ialah amil yang bisa diucapkan dengan lisan dan nampak terlihat lafadznya. Sedangkan amil maknawi ialah kebalikan dari amil lafzi tadi. Contohnya zaitun qaimun atau zaid berdiri. Yang menjadi contoh mubtada'nya adalah kata zaid, di mana i'rabnya dirafa'kan sebagai ibtida atau permulaan, dan tanda rafa'nya adalah dhammah karena isim mufrad. Sedangkan lafadz qaimun ia menjadi khobarnya. Pembagian mubtada ada dua, yaitu mubtada yang dzohir dan mubtada yang mudhar atau dhamir. Yang pertama mubtada yang dzohir, contohnya zaitun qaimun, zaid berdiri. Kata zaid adalah isim dzohir atau nampak wujudnya. Yang kedua ada mubtada mudmar atau dhamir. Mubtada ini adalah mubtada yang terdiri dari isim dhamir yang berjumlah ada 12, yaitu ana untuk saya, nahnu kami atau kita, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kamu berdua laki-laki atau perempuan, antum kalian laki-laki, antuna kalian perempuan, huwa dia laki-laki, dia perempuan, huma mereka berdua laki-laki atau perempuan, hum mereka semua laki-laki, dan huna mereka semua perempuan. Contoh dari mubtada mudmar atau dhamir yaitu ana qaimun, artinya saya berdiri, dan nahnu qaimuna atau artinya kita berdiri. Yang kedua ada khobar. Khobar adalah isim marfu yang i'rabnya dirafa'kan, di mana ia selalu disandarkan pada mubtada tadi. Tidak akan ada khobar kalau tidak ada mubtada, dan mubtada itulah yang merofakkan khobar tersebut. Contohnya zaitun qaimun, zaid berdiri. Yang menjadi contohnya ialah lafadz qaimun, di mana ia dirafa'kan dengan mubtada, dan tanda rafa'nya menggunakan dhammah sama seperti lafadz sa'id. Pembagian khobar ada dua bagian. Yang pertama khobar mufrad, dan yang kedua khobar ghairu mufrad. Yang pertama khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau kalimat, dan bukan pula syibih atau serupa jumlah. Ingat, yang dimaksud mufrad di sini tidak sama dengan isim mufrad yang menunjukkan bilangan tunggal. Contoh dari khobar mufrad yaitu zaitun qaimun, zaid berdiri. Kedua-duanya isim mufrad dan termasuk khobar mufrad bila mubtada dan khobar itu terdiri dari isim tasniyah dan jamak. Seperti contoh di bawah ini, zaituna qaimuna, yang artinya zaid itu berdiri. Zaidani qaimani, yang artinya dua zaid itu berdiri, dan zuyudu qaimana, yang artinya zaid itu berdiri. Yang kedua ada khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad ialah khobar yang terdiri dari jar dan majrur, zaraf, fi'il dan fa'ilnya atau jumlah fi'liyah, serta mubtada dan khobarnya, jumlah ismiyah. Contoh dari khobar ghairu mufrad yang terdiri dari jar atau majrur yaitu zaitun fit dari, zaid berdiri di dalam rumah. Yang menjadi contoh khobar ghairu mufradnya ialah kata fit dari, yang berarti dari jar dan majrur, di mana jar adalah huruf jar yang berfungsi untuk menjajarkan isim atau kata benda yang ada di depannya, sehingga harokat akhir isim setelah huruf jar adalah kasroh. Sedangkan majrur adalah isim yang berada di depan huruf jar, sehingga harokat huruf terakhir pada lafaz isim majrur adalah kasroh. Yang selanjutnya ada contoh khobar ghairu mufrad yang terdiri dari zaraf. Zaitun indaka, zaid berada di sisimu.
Yang menjadi contoh khobar ghairu mufradnya ialah kata indaka, di mana ia menjadi zaraf makan atau tempat. Zaraf adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Selanjutnya ada contoh khobar ghairu mufrad yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun mata abuhu, Zaid ayahnya telah meninggal. Yang menjadi contoh khobar ghairu mufradnya ialah kata mata abuhu, di mana ia terdiri dari fi'il dan fa'il. Di mana fi'il adalah salah satu dari 3 kalimat yang terdapat dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menunjukkan kata kerja. Fi'il itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sedangkan fa'il adalah isim yang dirofakkan yang terletak setelah fi'il dan menunjukkan pada yang mengerjakan pekerjaan atau yang disifati dengan pekerjaan. Dan fa'il ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu fa'il dhohir dan fa'il dhamir. Yang selanjutnya contoh khobar ghairu mufrad yang terdiri dari jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun jariyatuhu dahibatun, yang artinya Zaid hamba perempuannya pergi. Yang menjadi contoh khobar ghairu mufradnya ialah kata jariyatuhu dahibatun, di mana ia terdiri dari mubtada dan khobar. Yang ketiga ada kana wa ahwatuha. Kana wa ahwatuha, pengertian kana wa ahwatuha adalah salah satu kumpulan fi'il yang termasuk amil nawasih atau amil yang merusak tatanan hukum mubtada dan khobar. Kana wa ahwatuha adalah isim yang masuk kepada mubtada dan khobar dan berfungsi merapakkan mubtada yang disebut dengan isim kana dan menasabkan khobar yang disebut khobar kana. Fungsi kana wa ahwatuha yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu merupakan isim kana dan menasabkan khobar kana. Kana wa ahwatuha memiliki saudara-saudaranya, antara lain ada bata yang artinya waktu malam, dola waktu siang, adha waktu duha, asbaha waktu subuh, amsa waktu sore, soro berpindahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, laisa bukan atau tidak, madama tetap ada dan terus menerus, mazala senantiasa, mabariha senantiasa, mafakia senantiasa, dan mengfakah senantiasa. Contoh dari kana wa ahwatuha. Sebelum dimasukkan kata kana terdapat kalimat Muhammadun karimun. Contoh di atas adalah susunan mubtada dan khobar, di mana Muhammadun yang menjadi mubtadanya dan karimun yang menjadi khobarnya. Dan setelah dimasuki kata kana menjadi kana Muhammadun kariman. Setelah kemasukan kana maka akan ada perubahan istilah. Mubtada Muhammadun berubah menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Kita kembali pada tugas kana wa ahwatuha, bahwa kana dan saudaranya bertugas untuk merofakkan isim kana yaitu Muhammadun, tanda rofaknya adalah dhammah, dan menasabkan khobar kana yaitu kariman, tanda nasabnya adalah fathah. Selanjutnya sebagai fungsi waktu ada dola waktu siang, adha waktu duha, amsa waktu sore, bata waktu malam, dan asbaha waktu subuh. Contohnya bata al-waladu na'iman, artinya anak itu tidur di malam hari. Al-waladu marfu' dengan dhammah, isim mufrad sebagai isim bata. Yang kedua sebagai fungsi meniadakan. Laisa artinya bukan atau tidak. Contohnya laisan najahu sahlan, yang artinya kesuksesan itu tidaklah mudah. An-najahu marfu' dengan dhammah, isim mufrad sebagai isim laisa. Yang ketiga ada sebagai fungsi perubahan. Soro artinya menjadi. Contohnya soro Muhammadun syabban, yang artinya Muhammad telah menjadi seorang pemuda. Muhammadun marfu' dengan dhammah, isim mufrad sebagai isim soro. Yang keempat sebagai fungsi terus menerus ada mangfaka yang artinya senantiasa, mafatia artinya senantiasa, mazala senantiasa, dan mabariha artinya senantiasa. Contohnya mazalal sariku mukaddiron, yang artinya pencuri itu senantiasa membuat resah. As-sariku marfu' dengan dhammah, isim mufrad sebagai isim mazala. Yang kelima sebagai fungsi jeda waktu. Madama artinya selama. Contohnya la tahruj madamal yauma mumtiron, yang artinya jangan keluar selama hari masih hujan. Al yauma marfu' dengan dhammah, isim mufrad sebagai isim madama. Untuk catatan, yang pertama, ketentuan isim kana atau saudara-saudaranya dan khobar kana dan saudara-saudaranya sebagaimana ketentuan pada mubtada dan khobar. Yang kedua, jika isim kana dan saudara-saudaranya berupa isim mu'annas, maka kana dan saudara-saudaranya juga berbentuk mu'annas. Hal ini karena kana dan saudara-saudaranya merupakan fi'il. Contohnya kanat
tu solihatan, artinya Aisyah adalah wanita yang soleha. Yang keempat ada inna wa ahwatuha. Pengertian inna wa ahwatuha, inna wa ahwatuha atau inna dan saudara-saudaranya adalah sekelompok harf atau kata depan yang mendahului isim. Jika suatu jumlah ismiyah atau susunan mubtada dan khobar didahului oleh inna atau saudara-saudaranya, maka akan menyebabkan mubtada menjadi mansub dan disebut dengan isim inna, dan khobar tetap marfu dan disebut khobar inna. Seperti pada kalimat pertama terdapat kalimat Allah Sami'un Alim, artinya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lafaz Allah menjadi mubtada dan dibaca rofa, sedangkan lafaz Sami'un menjadi khobarnya dan juga dibaca rofa. Kemudian pada kalimat kedua dimasuki kata inna menjadi innallaha Sami'un Alim, yang artinya bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lafaz Allah berubah menjadi isim inna dan dibaca nasab dengan fathah, sedangkan kata Sami'un tetap dibaca rofa dengan kata domah karena sebagai khobar inna. Fungsi inna wa ahwatuha, fungsinya yaitu tangsibul isma wa tarfahul khobar, yaitu menasabkan isim inna dan merofakkan khobar inna. Ada beberapa huruf lain yang sifatnya sama seperti inna atau yang biasa disebut dengan saudara-saudara inna. Adapun sebagai berikut: ana yang artinya bahwasanya atau sesungguhnya, lakina yang berarti tetapi, kaana yang berarti seakan-akan atau bagaikan, la'ala yang artinya semoga, dan laita yang artinya seandainya atau sekiranya. Contohnya, yang pertama ada ana yang artinya bahwasanya atau sesungguhnya. Fungsinya untuk penegasan huruf atau mengokohkan pembicaraan. Contohnya, la budda annahum yuriduna minhu dalilan, yang artinya sesungguhnya mereka pasti menghendaki dalil daripadanya. Yang kedua ada asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Contoh yang kedua ada lakina yang artinya tetapi, fungsinya untuk menyangkal. Contohnya, huwa alimun lakinahu ghairu amilin, yang artinya dia pandai tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga adalah ala yang artinya semoga, fungsinya untuk pengharapan. Contohnya, la'ala alimun maridun, yang artinya semoga Ali sakit. Contoh yang keempat ada ka'anna yang artinya seperti, seakan-akan atau bagaikan, fungsinya untuk penyerumpamaan. Contohnya, ka'annaka na'ilan maromaka, yang artinya agaknya engkau berhasil mencapai maksudmu. Atau yang kedua, ka'anna wajhaka badrun, yang artinya seakan-akan wajahmu itu bulan purnama. Dan yang terakhir ada laita yang artinya seandainya atau sekiranya, fungsinya untuk berangan-angan. Contohnya, laita la yaudu yauman, yang artinya seandainya masa muda itu bisa kembali. Berikut adalah contoh inna wa ahwatuha di dalam Al-Quran, seperti pada kalimat innallaha sami'un alimun, di mana Allah menjadi isim inna dan samihun menjadi khobar inna. Kemudian ada wa annallaha sadidul ghadabi, yang dimana kalimat Allah menjadi isim inna dan syadidu menjadi khobar inna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.